Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Amiruddin dari kelas Manajemen A 2019. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai peramalan permintaan. Jadi, apa sih itu peramalan? Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Jadi, peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menurut Finchers-Gappers, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan. Yang pertama, permintaan bebas, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua, permintaan tidak bebas, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang terkait langsung atau diturunkan dengan struktur Bill of Material untuk produk akhir atau item tertentu. Selanjutnya, tujuan peramalan. Menurut Taylor, dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan terbagi atas beberapa kategori. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Umumnya, peramalan dilakukan untuk meramalkan 2-10 tahun yang akan datang. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Umumnya, peramalan ini dilakukan untuk meramalkan 1-24 bulan yang akan mendatang. Peramalan ini digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang ketiga, peramalan jangka pendek. Umumnya, peramalan ini dilakukan untuk meramalkan 1-5 minggu ke depan. Peramalan ini biasanya digunakan untuk mengambil keputusan seperti tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis peramalan. Menurut Render dan Heiser, pada jenis peramalan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, peramalan ekonomi yang menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Dan yang kedua, peramalan teknologi memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga, peramalan permintaan adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Selanjutnya, adapun karakteristik peramalan. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting. Yang pertama, akurasi. Akurasi suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsisten peramalan tersebut. Dan yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga, kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, adapun tahap dasar dalam melakukan peramalan permintaan. Menurut Render dan Heiser, yang pertama, menentukan penggunaan dari peramalan. Yang kedua, memilih item atau kuantitas yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon dari peramalan. Yang keempat, memilih model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk memperoleh peramalan. Yang keenam, melakukan peramalan. Yang ketujuh, memvalidasi peramalan dan mengimplementasikan hasil pengalaman. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Yang pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan mode. Dan yang ketujuh, perubahan
permintaan konsumen. Yang kedelapan, inovasi dan teknologi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang peramalan permintaan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.